Selain itu tadi juga ada seperti pernyataan dari para pimpinan buruh, yakni tentang ratifikasi International Labour Organization nomor 188, di mana ini Presiden Prabowo Subianto sudah meratifikasi ILO nomor 188 tersebut mengenai kesejahteraan bagi kapal perikanan, yang mana tahun ini juga akan didirikan 1.386 kampung nelayan. Di tahun-tahun berikutnya nanti juga akan diharapkan ada pembangunan 1.500 kampung nelayan, dan itu akan terus pada tahun-tahun berikutnya sampai 6 juta kampung nelayan. Dan Presiden Prabowo Subianto ini juga sudah mengeluarkan Perpres nomor 27 tahun 2026, di mana ini mengenai perlindungan pekerja, yang mana ini juga harus berpihak kepada para buruh. Selain itu juga tadi Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang mana ini dari DPR juga harus merampungkan RUU Ketenagakerjaan, yang mana RUU Ketenagakerjaan ini juga harus berpihak kepada rakyat, harus memenuhi hak-hak dari para buruh, yang mana ini tidak menyusahkan para buruh begitu. Dan juga ada rumah subsidi yang ini harus juga dirampungkan, yang mana tadi kalau kita lihat juga Presiden Prabowo Subianto juga mendukung adanya tunjangan hari raya bagi para pengemudi kurir, lalu juga ada seperti perluasan kerja untuk kaum disabilitas. Begitu rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mendekati aspirasi dari pimpinan serikat buruh. Kalau kami tadi melihat memang ada beberapa serikat buruh yang menyampaikan aspirasinya, seperti tadi yang sudah dijawab. Selain itu juga ada hal-hal yang penting untuk dilihat oleh para pemerintah, yang mana ini disuarakan juga oleh para pimpinan, seperti kalau dari para pimpinan yakni mengapresiasi juga kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional hari ini atau May Day begitu, karena ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpihak dan mendengar aspirasi-aspirasi dari para buruh yang dilontarkan pada perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas pada hari ini. Yang mana ini tadi ada beberapa aspirasi-aspirasi juga, seperti ada kebijakan-kebijakan yang diharapkan untuk pro kepada rakyat. Dan tadi dari Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia atau KSPI yang menyatakan ada 11 tuntutan yang diharapkan untuk diselesaikan atau dirampungkan oleh pemerintah, yakni yang pertama ada pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, lalu yang kedua ada hapus outsourcing dan tolak upah murah. Ini dua hal yang selalu diutamakan oleh KSPI dalam mendukung hak-hak buruh. Lalu yang ketiga ada antisipasi PHK massal, di mana mendesak pemerintah untuk melakukan langkah mitigasi PHK massal akibat dampak konflik global. Dan tadi juga sudah mengapresiasi adanya Satgas PHK, mudah-mudahan ini agar segera dideklarasikan. Lalu juga ada reformasi pajak, di mana mendorong kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak atau TKP untuk THR, pesangon, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Karena bagi kaum buruh, pesangon merupakan pertahanan terakhir, yang mana ini menjadi upaya untuk bertahan hidup kaum buruh usai mereka pensiun. Lalu yang kelima ada pengesahan RUU perampasan aset, yang mana ini mereka meminta agar pemerintah dapat segera
mengesahkan RUU perampasan aset untuk mencegah mencegah adanya perilaku korupsi di wilayah Indonesia. Lalu ada penyelamatan industri strategis seperti industri tekstil dan industri nikel dari ancaman kebangkrutan dari PHK. Lalu juga ada moratorium industri semen yang dinilai saat ini industri semen ini sudah oversupply. Dan lalu ada ratifikasi konvensi ILO nomor 190 agar meratifikasi aturan internasional mengenai penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, terutama bagi kaum perempuan. Lalu yang ke-9 ada penurunan potongan tarif ojek online yang tadi sudah dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa ia mendukung untuk penurunan tarif ojek online di bawah 10%. Lalu yang ke-11 ada pengangkatan guru dan tenaga kerja honorer ini menjadi ASN karena mereka menyatakan bahwa untuk tenaga kerja honorer ini hanya diberi upah 300.000 selama 1 bulan dan diharapkan pengangkatan menjadi ASN ini dapat menjadi jalan untuk para ASN dapat menjamin kesejahteraannya dalam di hari tua juga begitu. Dan kalau kami pantau juga dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan ini juga sudah menyiapkan sejumlah program perlindungan pekerja mulai dari kenaikan upah minimum 2026, bonus hari raya bagi pekerja hingga penguatan jaring pengaman sosial. Dan kalau dari Sekretaris Jenderal Kemenaker ini juga sempat menyebut bahwa kebijakan tersebut mencakup regulasi, mitigasi PHK, serta respons terhadap tekanan ekonomi global. Dan tadi kalau kami dengar begitu dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa DPR RI telah mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT yang mana ini sudah mengalami dinamika selama 22 tahun, di mana pengesahan UU PPRT ini menjadi jalan untuk para pekerja rumah tangga mendapatkan hak-haknya, karena selama ini pekerja rumah tangga tidak diketahui mendapatkan berapa begitu upahnya dalam 1 bulan, sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat menjadi jaminan hak-hak dari para pekerja rumah tangga ini diakui oleh pemerintah. Dan kalau berbicara terkait dengan acara begitu, untuk acara di wilayah Monas dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang sudah digelar sejak pagi hari tadi, kalau kami lihat memang masih didatangi oleh para buruh dari berbagai wilayah Indonesia. Puluhan bus-bus dari berbagai wilayah Jabodetabek, lalu juga ada dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat ini mendatangi wilayah Monas sejak pagi hari tadi. Dan untuk susunan acara sendiri yang paling utama dalam hari ini yakni ada orasi pimpinan Serikat Buruh yang tadi sudah dilaksanakan, lalu ada sambutan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga tadi sudah memberikan sambutan dan pidatonya. Lalu yang ketiga ada panggung hiburan. Begitu yang dapat kami sampaikan, sementara kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.